Dan akhwat, alhamdulillah bahwa kita sekarang hampir mau masuk bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Berarti tahun baru. Iya. Tahun baru. Sama hari. 2 minggu lagi ya? Iya. Abah selalu mengatakan bahwa bulan Maulid, bulan Muharram, bulan Rajab, 3 bulan itu ada kaitannya dengan ajaran Abah Guru. Kalau bulan Rajab itu ada peristiwa yang disebut Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina inna wasamiul alim. Ketika kita kaitkan dengan ajaran Abah Guru, bukan masalah Fadilah Rajab ya. Kalau Fadilah Rajab mah udahlah masing-masing ya. Tapi kaitannya dengan ajaran apa yang kita lakukan. Mi'raj itu artinya tangga. Mi'raj itu tangga. Abah bilang bahwa kalimat la ilaha illallah itu termasuk buruk buat murid-murid Syekh Abdul Rahman. Jadi kita la illallah itu buruk. Kalau kita kan gambaran buruk antara kuda sama keledai. Itu di hadis. Nah, fenomena ini tentu kita berkaitan dengan mursyid masa kini. Ketika bicara dengan mursyid masa kini, berarti ajaran-ajarannya masa kini. Makanya tetap pintunya innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Jadi ketika kita sudah mengaktualisasikan ayat ini dengan ada wujudnya atau zat yang kita tuju disebut mursyid masa kini, hakikatnya kita sudah belajar Mi'raj. Isra itu perjalanan malam. Perjalanan malam tentu banyak rintangan-rintangan. Kalau Nabi rintangannya ketemu Ifrit, maka Abah Guru ngasih doa a'udzubi wajhil karim wa bi kalimatil tamati la yuzajjuna barun wala badirun min syarri ma yunzilu minas sama wa min syarri ma yanzilu fiha wa min syarri ma yajra fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnanil lail wa nahar wa min tawriqil laili wa nahar bila tariqa yatruku bi khairi ya Rahman. Itu senjata untuk ngelawan Ifrit. Di Hawa Taman ada kan. Nah, Isra perjalanan. Kalau kita kaitkan dengan perjalanan syariat, kita ini berjalan di dunia. Dulu kita masih syariat. Masih syariat tok atau disebut Islam syariat. Makanya Abah bilang di Muharram itu ada kaitannya. Ada yang disebut trennya hijrah. Mungkin ada sebagian orang nggak suka. Mana ada sih hijrah dari syarikat toreko gitu ya? Ya wajar bagi orang yang nggak suka, wajar. Nah, Abah katakan Muharram ada kaitannya. Maka dulu ada pembaruan Firqah Sufiyah setiap tanggal 10 Muharram ya. 10 Muharram. Jadi ternyata di situ hijrahnya seorang murid dari syariat zohir, dari Islam syariat ke Islam toreko atau ke dalam kelas 2 atau ilmu ruhani. Ketika hijrah dari Islam syariat, kalau Islam syariat itu dia selalu mengedepankan amal, ya kan? Amalnya ini nggak ada pelantara, langsung ke Allah. Islam syariat tuh, Islam orang awam, Islam zohir.
Pokoknya yang namanya amal yang apa, kita ke Allah, nggak perlu pelantara manusia. Kan begitu ya? Iya. Idza salah ke ibadi fa ini qoribun gitu. Nahnu aqrabu min habli Warid. nah, dalil mereka sama. Jadi Islam syariat ini mereka langsung aja ke Allah. Nggak perlu pelantara, minta aja langsung ke Allah. Boleh nggak pendapat seperti itu? Boleh, nggak salah. Itu namanya Islam syariat. Ketika Muharram, Abah bilang Muharram ada kaitannya, berarti dalam Muharram itu ada istilah hijrah. Hijrah itu intikal, pindah. Kalau zaman Nabi pindah tempat dari negeri Mekah ke Madinah. Kalau kita hijrahnya yang kaitannya dengan Muharram dari ruh jasmani ke ruh rohani. Nah, rohani itu harus dihidupkan, harus dilahirkan oleh seorang guru mursyid dengan dalil innalladzina yubayyi'unaka, itu dia. Karena ruh yang kita lahir dari bawaan ibu namanya ruh jismani, perlu dengan nafsu, tobi'i atau tabiat. Maka ruhani ke toreko itu hijrah ruhani melalui pintu bab talqin baiat dzikir di bawah bimbingan guru Makanya Islam toreko, Islam tasawuf gitu lah, biar ada istilah nih. Dari kata orang Islam nggak perlu diembel-embel. Karena mereka nggak tahu kan. Nah, Islam toreko karena kita akidahnya toreko. Kalau beramal, semua amal ibadah kita nggak bisa langsung ke Allah, tapi harus berwasilah kepada guru. Beda nggak? Beda. Kalau Islam syariat langsung ke Allah, nggak ada lagi pelantara. Pokoknya namanya manusia dengan Allah adalah dekat. Nahnu aqrabu min habli warid. Tapi di kita nggak bisa, karena kita sudah dididik, sudah ditalkin baiat zikir oleh seorang mursyid, seorang guru rohani. Maka si murid berarti harus menyerahkan secara totalitas kepada gurunya. Pun amama saika ka'anaka maitun biha ayin. Nah, Islam toreko begitu tuh akidahnya. Jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu seakan-akan mayit di hadapan orang hidup. Berarti murid-murid toreko, murid para guru mursyid itu nggak bisa dia ngelongcong. Apa ngelongcong? Culangung. Langsung ke Allah aja, nggak bisa. Ini harus pahami bedanya. Kalau kita yang sudah bertoreko, karena udah hijrah kita dari ruh jismani ke ruhani, berarti di diri kita bukan ruh jismani lagi, tapi rohani. Bahasa apa namanya? Roh mudo. Ruh kita nyantel kepada guru. Ketika nyantel kepada guru, wajarlah ada sebuah prinsip, sebuah ajaran. Jadilah kamu di hadapan gurumu seakan-akan kamu mayit di hadapan orang hidup. Berarti murid-murid toreko itu seperti apa? Mayit. Yang namanya mayit nggak boleh protes. Ini berkelanjutan orang yang mau belajar syariat. Kalau kita digambarkan oleh abah ke anak seakan-akan kamu. Nah, ini namanya tasbih, alat tasbih kalau dalam ilmu balaghah. Seakan-akan kamu mayit. Padahal kita masih hidup. Berarti kalau udah begini murid toreko, totalitas semuanya serahin kepada siapa? Guru. Kita nggak bisa langsung ke Allah. Kalau Islam syariat tadi Allah, nggak ada pelantara, minta langsung ke Allah, nggak ada pelantara kuburan, nggak ada pelantara wali, nggak ada, gitu kan? Nggak ada pelantara wali, nggak ada pelantara doa aja langsung. Kita juga nggak boleh nyalain, karena mereka pahamnya baru sampai batok, baru sampai tempurung. Baru sampai tempurung kan ini ya kalau bahasa kasarnya.
baru sampai batok, baru sampai tempurung. Seperti itu. Makanya perjalanan seperti ini kita sudah bertoreko. Ingat, seorang murid sudah lagi tidak ada membantah. Kalau dia masih membantah, berarti murid itu mayit apa hidup? Berarti hidup si mayit tadi. Karena mayitunya apa? Gagal. Seperti di hadapan guru mursidmu, kamu seakan mayit. Dia pengen belajar keluar. Makanya Abah bilang, belajar di luar Abah namanya selingkuh, apapun itu. Kalau prinsipnya kun amamaka kanaka maitun bi hayyin. Paham nih? Paham nggak? Oh, saya pengen belajar keluar, pengen ngaji alif batasa, ngaji ini, ngaji tafsir. Ya kalau ngaji tafsir orang satu akidah nggak apa-apa. Tapi ketika kita ngaji tafsir beda akidah, pemahamannya beda nggak? Beda. Makanya jangan sampai kalimat selingkuh guru itu harus pegang loh. Karena itu kata-kata abah guru. Seandainya murid mau protes, gak jadi masalah. Cuma nanti konsekuensiologisnya atau akibatnya si muridnya akan mahjub, terhijab. Gak usah terhijab ke Allah, ke gurunya. Karena kalau orang sudah selingkuh guru, dia akan terbagi rasa. Benar nggak? Benar nggak terbagi rasa? Kalau orang sudah membagi rasa, kira-kira enak gak tuh? Orang. Makanya kata Allah, maja'alallah lirijun fi qalbain. Allah nggak ngangkat derajat seseorang kalau dielak-elakannya, bahasa Quran tuh. Dielak-elakannya ada dua hati. Makanya kalau belajar yang namanya suluk, mursid suluk, nggak boleh banyak guru, harus satu guru. Ada lagi protes, saya toreko ke Syekh Abdurrahman, tapi saya masih mau belajar ke lain tuh gimana? Kalau udah kata selingkuh guru, udah selingkuh guru, tapi dia nggak mau dicap seperti itu kan? Ini murid Abah belajar keluar, namanya selingkuh guru. Mau belajar apapun dia, tapi dia nggak mau dicap seperti itu. Itu orang gimana itu? Dia nggak mau dicap, dibilang selingkuh guru, karena dia mengatakan saya masih yakin dan 1000% yakin kepada toreko ajaran Syekh Abdurrahman. Kira-kira gimana? Ini diulang lagi biar ini. Tujuh. Hah? Ya, tujuh. Maksudnya? Ulang lagi. Tujuh, betul lagi ya. Iya, baru satu guru aja. Iya. Satu guru. Kenapa satu guru? Seorang murid toreko, ketika dia bermursid, tidak ada lagi prasangka bahwa guru mursid itu kurang. Wah, guru mursid kurang syariatnya. Wah, itu bahaya. Wah, guru mursid nggak tahu fikih masalah ini, bahaya. Karena si murid itu harus meyakini bahwa guru itu apa? Sempurna. Ini hati-hati nih, suka kecelek. Kan Abah ini manusia. Kan kita juga tahu Abah manusia. Jangan. Kenapa? Kalau seorang murid belajar toreko, ngelihat jasadnya, itu ujian buatmu murid. Nah, makanya belajar ke Syekh Abdurrahman itu jangan hanya di tempurung. Tahu tempurung nggak sih? Nih, tempurung nih. Itu kan bahasa kasar itu. Belajarnya baru tempurung doang. Berarti harus ke dalamnya. Makanya Abah kasih namanya Latifah Nafsi, yang disebut gedongnya Muhammad. Kan banyak kan orang belajar cuma otak tempurungnya doang. Maka di Abah ini, supaya murid Abah ini bisa connect dengan kemursidan Abah, dikasih 7 latifah qalbi, latifatur ruh, latifatus sirri, latifah khofi, latifah akhfa,
latifah nafsi, latifah qolat yang sebut zohir batin. Nah, kalau murid Abah sudah 7, berarti murid Abah sudah tidak ada sudah tidak dikatakan dia belajarnya bukan di tempurung lagi, tapi masuk ke dalam zohir batin. Makanya murid Abah nggak di tempurung lagi, kecuali murid Abah yang ngeyel. Sudah dijulukin zohir batin Muhammad, dia masih nyari keluar. Sekarang siapa yang bisa menerapkan atau menanam di kolbu kita namanya kolbu Muhammad? Siapa gurunya? Kecuali Syekh Abdul Rahman. Siapa yang bisa menanam ruh Muhammad? Syekh Abdul Rahman. Siapa yang bisa menanam sir Muhammad? Kopi Muhammad. Syekh Abdul Rahman. Makanya disitulah kalau ada murid masih mau belajar syariat, berarti dia mundur. Tapi nggak apa-apa kalau dia mau. Kena kepenasarannya, akhirnya dia mundur, belajar syariat lagi. Ketika belajar syariat, dia udah pinter, sudah paham itu syariat. Apa yang terjadi? Dia tambah pusing lagi. Karena untuk masuk ke ranah toreko itu perlu apa? Ngebuka hijabnya 70 hijab. Sedangkan kita sudah dibuka oleh abad 70 hijab dengan latifah-latifah yang 7 tadi, sudah bisa masuk ke alam itu. Tiba-tiba si murid tadi becek-becek kan turun ke bawah, masih pengen belajar syariat. Berarti hijabnya nutup lagi jadi 70. Ini biar dikasih tahu alasannya seperti itu. Apa yang nggak puas di Abah Guru? Mau belajar apa? Karena Abah itu nanti akan memberikan paham takwil, bukan tafsir lagi. Nanti murid-murid Abah yang mereka dia sabar dengan ujiannya, sabar ketika belajar, terus zikir la ilaha illallah, zikir hobinya, khotamannya, nanti Abah Guru akan memberikan apa? Ilmu ladunia itu berupa takwil. Kalau kita sudah dikasih ilmu takwil seperti tadi, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, itu suatu pemberian anugerah dari Allah ke mursyid, ke guru kita. Nanti wali-walinya Allah, kita kan wali-walinya Allah. Wali sogir atau yang belum jadi wali sogir, dia punya zuhir batin Muhammad. Jadi nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih. Itu yang paling mahal. Jadi murid Abah itu nggak ada sedih, nggak ada khawatir, karena kita sendiri ketika kita zikir hobi, hilangkan kekhawatiran, hilangkan apa lagi? Rasa takut. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk Muharram tadi nih, Muharram tadi hijrah dari ruh jismani ke ruh rohani. Terus Maulid kan ya, habis Muharram Maulid ya. Maulid itu lahirlah kita, yaitu dikukuhkan bahwa di diri kita zuhir batin Muhammad. Ajaran itu yang harus dilestarikan, karena ajaran ini nggak semua orang dapat, hanya di Abah Guru doang. Nah, Rajab barulah nanti taroki naik, dia ruhani kita naik. Bagaimana kita nggak dikasih muraqabah dia maya akrobiah? Ya udah, terima aja, yang 7 ya 7 gitu loh. Karena emang belum waktunya, apa memang nggak turun lagi, kita harus terima 7 latifah. Alhamdulillah 7 latifah aja belum tentu diistiqomahin ya, bener gak? Coba kalau 7 100 700, kecuali fokus. Jadi sekarang mau zikir hobi aja diganggu, misalnya apalah. Nah, sebenarnya 7 itu harus ditembusin, berarti 700 setiap hari, setiap sholat 5 waktu.
Itu suatu anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri. Dan ingat murid-murid Abah nih, jangan khawatir bahwa Abah itu karomahnya masih turun. Karomah Abah itu masih ada. Yakin gak dengan karomah Abah? Yakin. Contoh, ini kita sekarang alhamdulillah banyak kan. Ini karena siapa? Karena karomah Abah. Alhamdulillah Bang Geri ngasih sorban ya. Gak disangka-sangka ngasih sorban atu-atu ya. Lu minyaknya. Kabul. Kita bersyukur. Kali aja ada yang umroh lagi gitu. Amin. Beri mas. Ya Bang Geri kan rezeki minasulaya tahsib. Rezeki yang tidak diduga. Ustadz Andi Hidayat nyari orang yang rajin ibadah. Kebenaran Bang Geri tukang zikir ya, kena dapet. Ya kan? Itu namanya harus bersyukur. Jangan bisa kita, tapi bisa siapa? Guru. Bang Geri tanpa si Abdurrahman nggak bakal dapat motor dia. Dapat umrah berkah siapa? Guru. Jangan, enggak. Ini kan saya dikasih sama Ustadz Andi Hidayat. Oh jangan begitu. Di Abah nggak boleh begitu. Kita nih hebat, pinter. Yang bisa siapa? Syekh Abdurrahman. Itu ilmu Abah turun lagi tuh. Wut aja. Semakin kita ngaku ini bisa Abah, itu ilmu-ilmu yang lain turun lagi. Ilmu rahasia. Karena Abah Hoer bilang, Abah dan murid-murid Abah akan dikasih ilmu rahasia Allah. Disebut ilmu laduni, malah badal-badalnya juga. Jadi nggak usah ragu sama badal-badal Abah itu. Badal kaul, badal talqin, nggak usah ragu. Selama dia istiqomah ajeng kepada Abah, itu karomah Abah turun. Memang si karomah itu nggak dirasakan tiap hari, tapi karomah itu hanya cukup sekali. Karomah nggak bisa diulang 2 kali. Kedua kali namanya istijroh. Ingat tipis antara karomah dengan istijroh. Kita punya karomah, disebutnya maunah kitanya. Kalau Abah karomah. Jangan diledek gitu. Bahwa Abah itu benar-benar punya karomah. Ibadah kita kalau bukan karomah Abah nggak bisa nyampe, tau nggak? Emang ibadah kita sholat nyampe? Orang kita belum mi'raj, Abah guru sudah Makanya Abah kasih 7 latifah biar jadi Muhammad dulu. Yang sholat itu siapa? Muhammad. Yang puasa itu siapa? Muhammad. Yang zikir siapa? Nah Abah kasihlah 7 latifah tadi biar di diri murid Abah ada zohir batin. Ibu-ibu jangan ragu, ada ilmu itu ada. Kadang kan badal-badal nggak menguatkan bahwa ilmu itu di ibu-ibu yang udah 7 ada. Jangan lihat hoernya, pohoer, jangan. Tapi di diri pohoer itu ada, ketika sudah 7 ada Abah. Berarti kita itu nyatu, ngerti nggak nyatu? Ruh kita nyatu. Bapak kita siapa? Nah orang tua kita yang meninggal, yang jasmani, itu terselamatkan oleh kita. Gara-gara siapa? Tanya sama karun-karun, seneng gak di sana? Kali-kali kalau tidur baca karun, seneng gak di sana? Iya. Tuh murid Abah tuh punya keistimewaan. Karuhun manapun hormat sama kita. Makanya murid Abah dikasih baju yang namanya zohir batin. Ayo dukun dari ujung ke ujung. Duduk murid Abdurrahman, dukun itu suruh berkeliling. Dia yang kalah, mental ya. Keluarin ilmu-ilmunya.
Dukun-dukun banyak di Indonesia kan? Gaya-gayaan tuh. Ya kiai emang, bayangkan itu kiai. Murid Abah itu kalau sudah ditampakkan, itu semua hormat. Semua duduknya aja dibenci orang. Duduknya doang dibenci sama ulama. Duduknya doang. Apalagi ngomongnya. Dibenci sama dukun. Dia mau mengerudal. Itu rudalnya kalau mempan-mempan ada murid Abah. Almarhum Pak Tubi itu ada tukang nyarang hujan. Kalau di Jawa kan pakai keris. Kebenaran sholat maghrib. Sholat maghrib zikir kan? La ilaha illallah. Itu hujan kagak berhenti. Dukunnya itu Kak bingung. Keris pada tumbang. Keris pada tumbang. Ternyata dicari-cari penyebabnya ini orang yang zikir ini. Pak Tubi itu orang awam. Dia hanya mahabbah ke Abah. Tapi bisa membawa orang 200-300 orang. Padahal dia nggak bisa baca. Hanya insya Allah Abah gitu doang. Bagi orang yang nggak paham Abah kan, apaan sih orang Abah mulu. Ingat Abah guru ini bukan kita mengkultuskan. Bukan. Murid, seorang mursyid itu harus yakin ke gurunya. Kalau ada bahasa mengkultuskan, yang dikultuskan itu jasadnya nggak boleh, benar nggak? Iya. Kalau ruh Abah itu di alam sana apa? Aktob. Itu Abah zaman dulu lagi Abah masih ada, itu ada musyawarah kalau Rajab itu. Makanya Abah selalu sakit kan. Musyawarah dengan Rasulullah, musyawarah dengan Nabi Khidir, musyawarah dengan para mursyid. Makanya ruh Abah keluar, ditaruhlah muridnya, ruhnya ke jasad beliau. Beliau yang kemana? Jalan, sapa. Jangan pakai akal. Kalau nggak keakalan gila. Ya sekarang ruh Abah keluar, kan Abah bisa pindah alam. Supaya Syekh Abdurrahman atau Abah Ilyas yang lagi tidur itu masih dianggap masih ada, muridnya ruhnya dipinjemin taruh. Masih ada dong. Abahnya kemana? Jalan. Kok bisa begitu? Jangan pakai akal. Di diri Anda ada apa itu? Latifah aja dalam mimpi. Kalau Nabi Mi'rajnya nyata ke sana, kalau kita kan Mi'raj dari sini nih. Latifah qalbi ruh kiri, kopi apa nafsi pola. Harus jadi Muhammad dulu. Pokoknya di dunia kalau belum jadi zohir batin Muhammad, kalau bahasa kasarnya, ibadah apapun kita nggak paling terima. Karena kita dipinjemin oleh Abah baju itu. Akhirnya ibadah kita yang bolong-bolong, zikir kita yang bolong-bolong, terbawa oleh karomah Syekh Abdul. Emang rajin sholatnya? Ya raganya doang yang sholat kan. Emang ruh kita bisa sholat? Makanya disitulah kenapa setiap murid Abah harus robito lagi sholat robito mursyid. Jangan bisa dewe. Paham gak nih robito mursyid? Ngebayangin guru tetap usolinya mah tetap. Cuma ngebayangin guru. Kata orang yang gak paham, wah itu musyrik, terserah. Gak apa-apa dikata musyrik, yang penting kita usul. Orang yang musyrik itu gak bakal usul. Kalau kita nih usul dulu ke Abah guru. Ini yang berat ini, yang mereka perjalanan mulai dibuka, segala sesuatu harus izin ke Abah dulu. Begitu nggak? Woi, begitu nggak? Ngedoa ke Abah dulu. Wah bingung nih bagi yang butuh. Kalau orang Islam syariat, wah nggak usah. Langsung ke Allah. Nahnu aqrabu min hablil warid. Nahnu aqrabu min dalil itu. Kalau murid Toreko khususnya murid Abah,
Kalau kemana-mana ngomong, bah saya mau jalan. Itu nggak bisa ngelepas itu. Karena rohani Abah memantau kita 24 jam, khususnya ada di diri kita. Ilmu Abah ada nggak di diri kita? Makanya jangan khawatir, nggak usah pesimis, nggak usah kecil hati murid Abah. Tapi jangan sekali-kali selingkuh guru. Itu coba renungi selingkuh guru tuh. Selingkuh guru tuh renungi itu. Kenapa bisa dikatakan selingkuh guru? Lah sekarang ilmu di badan kita 7 latifah punya siapa? Di kita sudah dijuluki zahir batin. Tiba-tiba belajar keluar di luar Abah itu gimana? Selingkuh guru. Kenapa dikatakan selingkuh guru? Guru yang kita ajukan kita belajar ke yang baru belum tentu jaminan dunia sedangkan Abang ngejamin dunia akhirat kalau murid Abah itu harian, mingguan, bulanan ringan gak itu? Harian ringan gak? Ringan, tarikan 3 doang. Tapi suatu saat kangen nanti. Untuk 165 kangen nanti. Mingguan, alhamdulillah Ciputat penuh terus. Alhamdulillah. Ini semua barokah karomah Syekh Abdul Rahman. Bulanan, alhamdulillah Ciputat hadir. Bener gak? Hadir gak? Kamar kita selalu penuh gak? Nah, kemarin Jaya Dikutin telepon, maaf, aneh belum bisa datang. Ya sibuk dunia, wajar gitu. Kita puji wajar sibuk dunia kan. Kalau udah sibuk dunia orang susah kan. Mau dibilang apapun susah. Nanti insya Allah emang lambat nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jam 9 ya insya Allah mau datang. Jam segini juga nggak datang. Susah. Nah di Abah itu ya ujiannya seperti itu. Ujian istiqomah itu banyak gak? Banyak. Gak bakalan Allah mengatakan inna auliya Allah la khaufun alim wa la yazanun. Tapi untuk ngebentuk wala khaufun alim wa la yazanun ada proses gak? Proses. Prosesnya istiqomah. Nah istiqomah itu banyak ke ujiannya? Banyak. Kadang diri kita sendiri, kadang keluarga, kadang macam-macam. Tapi istiqomah itu tetap ajeg lurus, pakai kacamata kuda. Kalau kuda pakai kacamata tuh tengok gak? Enggak. Coba kacamatanya dibuka, tuh tengok dia. Coba kacamata kuda, kan kuda pasti pakai kacamata kan? Coba buka kacamatanya, pasti tuh tengok. Makanya terus istiqomah. Pahit, istiqomah itu pahit. Minum jamu kan kalau ada di syair Arab itu. Minumlah jamu walaupun itu rasanya pahit, tapi nanti manfaatnya. Minum sirup kata Jainuddin, manis, besoknya jontor. Kan sirup manis kata Jainuddin nih kalau ceramah kan. Sirup manis. Ya kan enak tuh kan. Besoknya jontor. Sekarang as-sabru kasibri. Sabar itu seperti siber, tahu? Jadam. Tahu jadam enggak? Yang pahit jadam. Murun fi muzaqatihi dalam bahasa Arab. Pahit rasanya, jadam. Jangan jadam, mahoni, tahu mahoni? Waduh, mahoni itu. Ya. Apalagi jadam. Jadam kan dulu di Matulipitian juga dijualin jadam. Sekarang udah jarang. Getah Arab. Sama istiqomah juga pahit. Belum dikatain sama keluarga, benar gak? Dikatain sama samping kanan kiri, jauh-jauh aman ngaji, yang dekat aja kagak. Tuh. Acara keluarga arisan, ngapain jauh-jauh? 2. Belum bini, ngapain ngaji jauh-jauh? Di sini aja baca Yasin, apalagi zikir, sholat 3 gitu kan. Terus anaknya lagi
mau ngaji pengen dianterin kemana, akhirnya lambat. Tapi kalau orang istiqomah terus terabas kayak Bagong, tahu Bagong? Bagong jalan, tahu Bagong? Urusannya dah. Itu Bagong istiqomah. Siapapun yang di depan tabrak. Kereta, tahu kereta? Bukan Bagong, celeng. Oh, celeng ya. Kereta, tahu kereta? Tuh kereta itu kayak istiqomah. Siapapun yang mengalami kereta tabrak gak? Tabrak walaupun dikatain. Nah, di Abah pun seperti itu. Saya mengalami perjalanan itu 12 tahun full sama Abah. Tidak keluar itu. Dulu kita ingatkan di Manaqib Junaid. Alif you full. Abah Junaid itu ya. Istiqomah. Istiqomahnya kemana? Tapi ketika di Abah ajak udah ini. Kenapa? Mursyid kita Syekh Abdul Rahman sudah menjamin dunia. Nah, kalau sudah menjamin dunia akhirat jangan ada ragu. Ini yang kadang bahaya. Menjamin dunia akhirat. Bener gak tuh? Bener gak? Jangan. Ini ibu-ibu nih. Ibu-ibu, akhwat. Gak usah ragu bahwa Abah itu ngejamin dunia. Kata emaknya Jainal, itu mah pengen nyari jamaah aja begitu. Sampai sekarang masih tuh. Dibilang saya nyari jamaah. Kan Abah bilang bahwa Abah ngejamin dunia kalau ngamalin ilmu Kita bukan iklan, bukan. Lagi masih Abah ada itu, tanya aja. Nah sekarang Abah udah nggak ada, tanya ke kuburannya. Kalau bisa komunikasi. Makanya sekali lagi, murid-murid Abah jangan rigreg, tau rigreg. Jangan goyah. Terus bahwa Anda itu bersama karomah Abah. Ketika Anda sulit, sebenarnya hakikatnya Anda bersama karomah Abah. Kita harus yakini bahwa si Abdul Rahman punya karomah. Kok katanya Abah punya karomah, dipanggil-panggil nggak ditolong-tolong? Ada maslahat. Tahu maslahat? Maslahat itu diberi ke sini si A, si B, beda kan? Kalau dikasih ke si A, maslahat itu akan baik. Kalau dikasih ke si B, maslahatnya belum tentu berarti kan guru apa? Mila takholi tahali tajali. Yang pahit itu di takholinya, diperas, diinjak. Apalagi takholi itu dikosongkan. Khalin, kosong. Kalau udah dikosongkan sama Abah, diem. Ini dikosongkan sama Abah, banyak hujah. Kenapa ya gua masuk terakhir jadi begini? Kenapa ya? Jangan. Itu bahasanya udah masuk dalam alam takholi. Kita dikosongkan. Tujuannya apa guru mengkosongkan si murid? Biar si murid itu kejedot ke depan, ke belakang, ke kanan kiri, gak ada yang nolong. Akhirnya ke siapa? Ke Allah bilang kagak ada yang nolong. Mau tahajud mulu kagak ditolong, zikir mulu kagak ditolong. Akhirnya si murid biar apa? Biar dia totalitas sama gurunya. Bener, ke Abah aja gitu. Saya mau tahajud dulu biar ditolong ini. Misalnya, saya mau zikir. Tapi ketika kita totalitas, kita pasrahkan raga dan jiwa milik Abah, terserah Abah. Nah mulai itu turun tuh al-madad. Bang Ucu, tidur Al-madad turun tuh. Al-madad itu pertolongan wali. Sampai dia. Jadi pertolongan Abah itu akan turun kalau murid Abah sudah kepentok depan, belakang, kanan, kiri. Semua sekelilingnya itu udah nggak mau bantu. Baru di situ turun al-madad Syekh Abdul Rahman. Tapi kita jangan selingkuh guru, udah ditolong. Alhamdulillah barokah karomah. Sudah jaya. Lupa harian, mingguan, bulanan. Jangan begitu. Lagi kaya tetap istiqomah.
lagi miskin tetap istiqomah kita ada jalurnya ke siapa? Syekh Abdurrahman. Kalau dulu kita menakib istiqomah luar biasa begitu kan? Dulu saya ngaji begitu tuh ya Koher ya, luar biasa gitu. Nah sekarang kita jalurnya udah ada. Murid Abah jangan kali-kali ada terdetik di hatinya atau di otak benaknya pengen pindah guru. Ketika sudah ditakholi sama Abah dikosongkan, berarti Anda pengen dinaikkan ke tingkat tahal. Itu yang sulit itu ya dicemplungin di takholi, dikosongin semua. Ente jikir nggak dikabul. Katanya jikir khotaman, kagak, biarin aja maunya guru itu. Ngerti nggak maunya guru? Kenapa? Karena murid Abah tadi rohnya sudah mudah. Saya nggak bisa baca Quran, biarin maunya guru dah. Karena kita sudah di apa? Ditalkin. Ini maunya kita pengen belajar ini belajar. Pada itu kita lagi dikosongkan. Ketika murid dikosongkan, ditakholi sama guru, berarti si murid tadi pengen dikasih apa? Ilmu yang murni yang disebut rahasia Allah tadi. Yang rahasia guru dibuka tuh set. Tiba-tiba bener ya. Kebuka. Itu di alam takholi. Jadi murid-murid Abah yang mulai diuji susah, diuji ini, dibanting sana, dibanting sini, udah berarti kita masih di alam taholinya Nah, udah mulai nanti udah sabar, diberikan oleh Abah, nanti masuk ke alam tahali. Jadi guru menempa kebaikan. Tiba-tiba lagi zikir hati kita terang aja, nangis. Itu mulai tahali itu. Tiba-tiba ada rasa iba, apalagi rasa pengen ketemu Iwan, tiba-tiba nangis. Ya kan sebenarnya kita kan nggak ada permasalahan, kok pengen nangis gitu. Itu murid lagi di alam tahali. Ketika Robiah Surti nangis gugukan, padahal permasalahannya nggak tahu ya. Robiah ada nggak gitu? Ngeliat nggak di Bogor? Ada. Dia udah masuk di alam tahali, kelembutan tuh. Kalau di alam taholi ya itu pokoknya nggak masuk akal aja. Sama akal kita nggak terima aja. Nah udah di tahali, mulai sedikit iba, sedikit. Pokoknya sedikit yang bagus-bagus sama Abah dikasih gitu. Nah kalau udah tajali, ditampakkan, nggak usah Allah lah tajalinya. Guru ditampakkan. Ketika kita merem ada Abah guru senyum. Ketika duduk ada Abah guru senyum. Apa si murid bisa ngomong? Si murid bisa ngomong nggak? Apa yang terjadi? Nangis. Apalagi dalam mimpi aja Abah datang. Bertahun-tahun Abah datang lagi nangis. Kenapa kita bisa nangis? Karena kita udah masuk di alam takholi Syekh Abdurrahman. Inilah dicobaan di alam takholi Syekh Abdurrahman. Banyak murid yang gugur, yang negatif sama gurunya. Akhirnya nggak sabar kan? Baru dengar kan alam takholi? Kalau di luar itu namanya tasawuf, takholi, tajali, ya kan? Kalau kita punya guru, kita ini punya bimbingan, kita masuk ke alam takholinya Syekh Abdurrahman. Tanda-tanda masuk ke alam takholi Syekh Abdurrahman, jangan keluh kesah ketika dimiskinkan. Jangan keluh kesah ketika mulai dipersulit ekonomi. Biar netep, mantap, pokoknya terserah Abah. Gitu loh. Raga kita digerakkan, roh kita digerakkan. Bagaimana Abah? Nah Abah nanti nuntun tuh. Mulai masuk ke alam tahali, dibuka lagi. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba iba, tiba-tiba ingat ini. Apalagi nanti itu udah masuk ke alam tajali. Tajalinya Abah. Itu namanya karun-karun wali-wali mulai pada datang.
karuan-karuan kita ngucapin terima kasih, atur nuhun, nuhun kalau bahasa Jawa apa? Hah? Matur suhun. Itu pada datang karun-karun kita yang jalur-jalur dari emak kita, dari orang tua kita, apa bapak. Itu semuanya mungkin orang tidak bisa merasakan. Setiap murid Abah akan merasakan itu. Ketika mulai ditajalikan di alam Syekh Abdurrahman. Apalagi ketika wali-wali itu salam. Wali-wali salam. Kalau wali-wali Allah udah salam kepada kita, kita jangan tercelek juga. Akhirnya kita bangga, lihat wali-wali pada salam. Akhirnya dia jadi dukun. Jangan. Nah, nanti masuk ke alam tajalli. Pertama sih kaget. Karena udah terbiasa masuk ke alam tajalli Abah, ya udah biasa lagi. Nah, ketika sudah masuk ke alam tajalli Abah, berarti si murid tadi kembali kepada syariat. Jangan diem di sana mulu, kenakan. Kita masih ada masih ada alam sada, balik buru-buru. Jangan diem, enakan di sana, alam sana. Gak mau balik lagi kata Pak Topik banyak bidadari. Ya di alam sana bidadarinya gimana? Balik, pulang. Enggak. Lagi Pak Topik baru mau 8 tahun. Nongko. Arif dong, gak usah ngeluh sakit. Kau taman terus jangan sembuh. Amin. Orang udah ada jaminan dia apa? Ngikutin bini, ngelarang bini ngajamin kagak. Nongko. Tabrak. Terus aja ada Bang Mamu ini. Karena Abah itu jaminannya bukan main-main. Selamat dunia akhirat itu coba banyak yang dengar berdengar. Habis dengar nggak? Aja itu dengar. Cuman ini nih murid nih udah kata-kata selamat dunia akhirat harian mingguan bulanan itu pada goyah. Insya Allah sih murid Abah semalas murid Abah kalau masih mahabbah ke Abah selamat. Apalagi kita yang selalu mengikuti jejak beliau. Jadi belajar ke Abah melalui roha. Kalau mengkhususkan jasanya kagak boleh. Ngultusin Abah jasanya nih nggak boleh karena Abah manusia. Nggak boleh. Tapi ketika Abah posisinya Syekh Abdurrahman, boleh nggak kita mengkultuskan? Yang dikultuskan bukan jasa tapi siapa? Bukan Abah Ilyas, tapi Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu penyelamat saya. Syekh Abdurrahman itu yang menolong saya. Syekh Abdurrahman yang ini. Kalau ada badal ngomong itu kultus nggak boleh, bukan ajaran Islam, ajaran Yahudi, jangan dengerin. Karena dia nggak paham ranah tadi loh. Ada di alam takholi Abah dikosongkan, ada di alam tahali, ada di alam tajali. Kalau murid Abah udah di alam tajali, apa kata mursyid, apa kata badal, ya iya aja. Nah kadang terhalang di badal. Murid Abah terhalang di ucapan badal. Dia mah bukan Abah kan badal, ya kan? Mursyidmu murad itu yang dikehendaki oleh mursyid. Murid yang berkehendak. Beda tuh makomnya tuh. Jangan samain. Sama-sama udah hotam. Wahyu sama saya sama-sama udah hotam. Wahyu sama saya sama-sama udah hobat. Bener gak itu? Bener perjalanan, tapi rohaninya itu. Kalau murad berarti dipilih sama mursyid. Makanya Mu'alim mengatakan
atau Abah pernah mengatakan juga di kuliah tarbiyah, kalau murad Abah kalah nih, murad bisa minta langsung ke siapa? Ke mursyid. Kalau murid nih, murid kalah, berarti si murid minta ke siapa? Ke murad. Ketika ada yang nentang ajaran Abah, si murid gelapakan, panggil muradnya. Jangan murad syariat, murad yang ajaran Abah. Misalnya murid Abah nih, dihabisin sama ustadz, sama kiai gitu. Lu sesuatu rekol, syariat aja kagak bener. Otomatis murid minder kan gitu. Langsung bilang ke muridnya, satu rame datang, ngomong apa tadi? Jangan diam aja. Ajaran kita bener kok, bener gak? Kan Abah bilang, murad ketika kalah dalam berhujah langsung minta ke mursyid. Si murid ketika kalah berhujah langsung ke siapa mintanya? Ke murad. Itu hierarki. Gak boleh ditinggalkan seperti itu. Batasan murid yang mana? Yang khotam pasti murid itu, tabaruk ya. Yang kholwat juga nggak semuanya murad. Bener nggak? Ada yang dipilih-pilih. Itu yang harus kita tahu, perjalanan Thoreko itu seperti itu. Jangan menyamakan, ya bacanya sih sama, bener nggak? Bacaan kita sama nggak? Zikirnya sama nggak? Latifah sama nggak? Sama, nggak ada yang beda kan? Tapi yang membedakan makom ruhan yang harus kita pelajari. Nah, murad Abah nggak ada keinginan macam-macam, nggak ada sih. Murad Abah itu hanya supaya murid Abah paham tentang ajaran Thoreko Abah. Thoreko banyak gak? Tapi mereka kan akidahnya beda-beda. Makanya si murad, khususnya nih saya badal kaul, kewajiban, ayo di Abah aja. Kenapa? Abah udah menjamin, pokoknya murid Abah jangan keluar jalur, takutnya marah kah? Kalau udah marah kayangan, apa istri kita bisa bela? Apa anak kita bisa bela? Kagak bela anak itu, kata Abah. Karena anak kita nanti nolong ketika di neraka. Gak mungkin. Kita udah punya alat selamat, talqin, bayat zikir, di bawah bimbingan guru Nah, sekali lagi terus ibu-ibu jangan goyah ya. Jangan goyah dengan kata-kata ini terus. Ataupun jangan goyah dengan kata-kata badal kaul. Dia mau badal kaul, bukan mursyid. Apalagi sekarang Bogor udah nggak ada mursyid lagi. Belum ada penggantinya. Apa yang harus dipelajari? Nah, itu salah juga. Salah besar. Terus kita bulanan tetap dua kali lagi kan? 2 kali lagi ya bulanan. Bulan hari Februari mulai kita masuk bulan puasa. Ingat di sini puasa, sholat tasbih setiap malam berarti 4 kali pertemuan. Jangan dengerin Dani, dari mana ajarannya, kata siapa? Lu di sini udah berapa tahun? Ikut-ikut aja. Tahu ada ajarannya nggak? Sholat tasbih ada ajaran nggak? Dibilang tarawihnya coba 4 kali doang. Ya itu mah terserah masing-masing ya, bener nggak? Tarawih di luar terserah ya kalau mau di sini pun ya silakan. Kalau kita kan ada ajaran guru di malam Jumat itu sholat kalau kita mau ngelaksanain sendiri, beratnya minta ampun 20 rakaat. Habis itu sholat tasbih. Kalau sendiri paling 11 ini. Kalau sini kita bareng-bareng. Alhamdulillah udah berapa tahun tuh? Sekian tahun dah. 7 tahun di sini doang. Tapi alhamdulillah di Abah tarawih nggak berat, benar nggak? Itu yang nggak berat tuh doanya itu luar biasa. Jadi jangan kerdil. Udah dididik di sini ngatain lagi. Namanya anjing kejepit. Kalau udah dididik sini, terima kasih sama abah guru, benar nggak? Terima kasih sama abah gurunya.
Karena dia ngeliat zohir, akhirnya tertipu. Kan saya sering bilang, kalau belajar sama mursyid jangan lihat zohirnya. Kita ada hierarkinya, mursyid, murad, murid. Jadi murid itu memang nanti banyak halang-halangan si murid itu. Makanya tadi serahkan ke guru. Jadi murad itu termasuk guru. Karena dia dipilih oleh mursyid. Dulu kita disidang gara-gara guru. Tapi yang ngidangnya akhirnya pada tepar. Alhamdulillah Ciputat berdiri tak? Kenapa Kak? Ada karomah Syekh Abdurrahman. Di sini katanya nggak ada karomah Abah, nggak mungkin. Otamannya kagak sah, Ustaz. Otaman kagak sah. Akhirnya yang mereka yang bilang begitu, majlis-majlis lain paling yang datang berapa? 7 orang, 3 orang. Lama-lama yang memimpin utama nama belakang 1. Tuh majlis resmi loh. Kalau kita alhamdulillah dikata-katain kagak ada tawasul, mata lu picek. Itu tawasul 38 tawasul bukan? Tawasul. Oh enggak ya. Itu ikut sendiri ya terserah. Yang penting kita tanggung jawab sama guru. Kalau Ciputat ngelanggar dari dulu udah pada ini kali ya. Tawasul itu nyambat ya. Kalau baca kulhu, baca ini itu intinya teknis. Benar nggak? Oh, harus kayak Abah. Ya mangga, karena di sini sudah diuji coba. Kan orang pada protes ke Ciputat, ada aja. Katanya nggak ada tawasul yang lama. Coba terapin, Anda datang ke sini, kita tidur aja. Orangnya ngomong si Budi itu, wah itu nggak boleh, maunya sendiri. Ya, coba datang ke Ciputat, lo yang mimpin, gue mau tidur. Ya benar nggak? Tawasul aja gue mau tidur. Makanya di Buaran di sini nggak ada. Kan itu nyambat guru nggak? Kalau baca-bacaan teknis nggak? Teknis itu. Jadi jangan samakan. Yaitu orang yang nggak ngerti makom seperti itu kadang. Sekarang nih ibu-ibu kita ngadain tawasul panjang bis. Gimana itu? Jangan boleh tidur an. Ya mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Marhaban kali doang. Dia pernah marhaban. Iya kata saya yang mampu silakan, kita mengikut aja. Kalau saya mengikut aja, kalau yang nanti jangan salahin jamaahnya atu-atu pada minggir. Jamaahnya atu-atu pada minggir. Makanya saya bilang bikin yang ringkas aja. Cukup 38 itu tawasul bukan? Nyambat bukan? Kan tawasul itu bahasa ininya nyambat guru. Biar kita dalam perjalanan rohani khususnya ceramah ini terarah sama guru. Jadi nggak usah dengerin suara sumbang-sumbang. Karena Ciputat ini ingat gerak-geriknya dilihat sama majlis lain. Ya, Ciputat ya. Ibu-ibunya maupun ikhwannya. Kalau udah jamaah mana? Jamaah Ciputat. Geder. Karena di sini kan dididik toreko ya kan. Terus jangan ragu, jangan patah semangat, jangan patah arang bahwa Anda itu sudah masuk ke ranah pelajaran guru Pelajaran guru mursyid itu harus pakai rohani, jangan pakai akal. Kalau pakai akal pasti mental. Ketika Abah memasukkan kita ke alam kaholi, ketika dikosongkan, andai kita nggak mampu, kita serahin kepada siapa? Guru. Nanti di alam tahali mulai itu netesin air mata, ingat kembali perjalanan. Nah kalau udah ditajaliin ke alam Abah, tajali Abah, ya berarti Anda sudah tenang. Yang namanya mutmainah. Mau ditimpa, diuji ini tenang weh. Benar nggak? Rasain seperti itu nggak? Ujian apapun sebesar udah tenang. Karena udah masuk di tajali Abah. Kalau tajali Allah mah kejauhan. Tajali Abah guru, tajali itu nampak kekaromahannya gitu loh.
nampak kekaromahannya, nampak sifat-sifat terpujinya Abah. Sehingga kita dengan ingat Abah aja, perjalanan kita, kelakuan kita jadi berubah, ya kan? Ya ibu-ibu masih semangat? Semangat gak? Apa Jangan tidur? diam-diam aja, diam-diam. Terus pokoknya kita jaga kekompakan, jangan ragu dengan Syekh Abdurrahman. Pak Ripto, nggak usah ragu. Terus yakin, ini mah tinggal ngalametin. Pokoknya anak juga sama. Ya sekarang Pak Ripto kali ngaji doang kan, ngaji udah. Anak ngelarang, belum tentu lo ngelamatin gua gitu dong. Wujud dah udah. Kan di sini mah bisa ngobrol ya, bisa ketawa. Kalau di rumah sakit gitu. Kalau di sini kan nggak kerasa sakit kan, walaupun sakit. Tidak dirasain. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin.